Saya nih pengen bisnis, saya pengen usaha, saya mau mulai, itu dari mana ya? Hai sob, Assalamualaikum, selamat datang di Jadi Lebih Hebat bersama dengan Kapten Brian. Ya, hari ini saya pengen cerita tentang pertanyaan yang sering banget teman-teman nanya kepada saya. Saya nih pengen bisnis, saya pengen usaha, saya mau mulai, itu dari mana ya? Saya harus mulai dari mana ya? Gitu. Nah, bagi para pengusaha pemula atau yang baru mulai bisnis, nah ini video cocok banget untuk Anda dengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini dulu. Oke, nah ketika kita punya cita-cita untuk menjadi seorang wirausaha, mulainya dari mana? Nah ini sering banget ditanyakan ya kepada saya, dan banyak sekali orang punya mindsetnya bahwa, duh saya tuh pengen bisnis, pengen usaha tapi butuh modal. Ya saya tuh nggak punya uang, nggak punya modal untuk menjalankan usaha dan sebagainya. Nah akhirnya apa? Ya nggak jalan-jalan gitu ya bisnisnya, karena apa? Nggak ada modal. Nah akhirnya apa? Dengan ini, cerita ini, saya mengajak untuk yuk kita harus pahami dulu yang pertama. Saya coba kasih pilihan. Yang pertama, ya yang di sebelah kanan saya nih, milih yang mana? Kalau di sebelah kanan ada produk yang bagus banget tapi dia penjualannya biasa aja. Kemudian yang di sebelah kiri ini gitu ya, ini adalah produknya laris banget tapi biasa aja, nggak bagus-bagus banget gitu. Antara dua ini, kalau saya bisa menjadi seorang yang wirausaha yang sukses, kira-kira yang mana yang lebih bagus? Yang produknya bagus banget tapi penjualannya biasa aja, atau produknya biasa tapi penjualannya laris banget? Nah pasti memilih yang kedua gitu ya, yang ada di sebelah kiri saya. Nah ini yang harus kita pelajari ketika kita menjadi seorang wirausaha ya. Otomatis goalsnya tadi atau ciri-ciri orang wirausaha yang sukses adalah mereka yang punya jualan dan laris gitu ya. Nah bagaimana cara laris? Makanya kita harus belajar yang namanya cara jualan dulu, cara memahami market, cara penetrasi ke market dan sebagainya. Oke, ketika kita sudah punya mindset itu, kemudian saya minta untuk yuk kita turunkan dulu ekspektasi kita. Biasanya yang difikirkan adalah oke, yang pertama kita harus dengan iklan misalnya gitu ya, biar penjualan kita banyak. So ketika kita iklan di Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads atau yang lainnya, itu pasti butuh modal ya, modal lagi, balik lagi ke modal. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mau penetrasi, bikin stand, bikin bazar atau mungkin pameran di mall atau manapun itu butuh modal lagi. Modalnya nggak cuma nyewa standnya, tapi juga tendanya dan sebagainya. Nah, yang harus kita pertama adalah ketika kita minim modal. Ya, kalau tadi nggak masalah sih kalau Anda punya modal, silahkan itu bisa dikerjakan. Tapi ketika misalnya Anda minim modal, so yang pertama harus dilakukan adalah Anda bisa yang namanya dropshipper. Ya, dropship itu tuh belajar jualan. Ya, jadi Anda tidak harus produksi, Anda tidak harus punya produk, tapi bisa membantu jualin produknya orang. Ya, cari produknya di mana? Marketplace banyak, ya. Atau mungkin UKM tuh punya produk bagus-bagus dan banyak. Ya, Anda bantu jualkan, kemudian jualnya kemana? Dengan circle terdekat kita dulu, ya, yaitu apa? Keluarga kita atau teman kita yang itu adalah marketnya. Jangan semuanya, gitu ya. Kita harus iriskan juga dengan marketnya. Contoh, saya jualan hijab, ya otomatis saya nawarin ke kontak yang ada di WhatsApp saya atau saudara saya, teman-teman saya yang pakai hijab atau yang beli hijab. Bapak-bapak mungkin ya kenapa ditawarin misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita bisa mulai luaskan lagi gitu. Setelah kita bisa menawarkan kepada saudara kita, teman kita atau mungkin kontak WhatsApp yang kita punya, yang kedua kita luaskan lagi dengan cara apa? Kita menawarkan kepada market itu berkumpul di mana. Contoh, ketika kita misalnya jualan hijab tadi, otomatis saya harus berdekatan, harus berteman dengan siapa? Orang-orang yang beli hijab. Nah, orang-orang yang beli hijab, yang pakai hijab itu bisa kita temukan di mana? Pengajian misalnya. So, ya udah, yuk ikutin banyak-banyak pengajian, kenalanlah sama banyak orang di sana, join di grup-grupnya gitu ya, dan silahkan tawarkan produk Anda di sana. Nah, setelah itu Anda punya modal, barulah kita bisa beriklan gitu ya, hire CS untuk bantu jawabin dan sebagainya. Sampai akhirnya kita punya penjualan yang laris, kita bisa bikin brand baru kerjasama dengan supplier yang di awal tadi.
So, roadmap ini adalah roadmap terbaik yang saya tahu saat ini untuk kita bisa menjadi seorang wirausaha. Silahkan diikuti, atau Anda punya cara lain, silahkan tulis di kolom komen ya, cara Anda seperti apa gitu. Dan semoga ini bisa membantu Anda untuk segera menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu ya. Kita diskusi lebih banyak lagi terkait dengan hal ini di Ngamar ya. Ngobrol asik mindset dan marketing. Anda bisa join di grupnya, ketik s.id yuk ngamar atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk jadi lebih hebat mulai sekarang.